Halo, selamat malam Net People. Kembali lagi bersama gue Nova dan kawan gue Abam. di acara Ngotak Ngobrol Berantakan. Tepuk tangan deh. Makasih semuanya. Oke, di video kali ini kita sudah mengundang beberapa teman kita Buat acara ngobrolin acara IWD ya. ya, buat ngobrol-ngobrol seri. Sini, Bro. Waduh. Sehat, Bro. Sehat, Bro. Sehat. Gimana tempat duduknya? Baik, senang sekali nih bisa nongkrong bersama anak-anak Nick People. Sarkas banget tadi. Biasa. Jilat. Ngopi yuk. Beda kopinya. Beda. Oke, langsung saja dikenalin buat temen gue yang pakai baju hijau yang sebelah kanan deket abang. Siapa namanya? Oh, nama gua. Ya, nama lu. Nama gua Yuda. Orang Kampung Baru ya kali ya. Enggak detail banget, Mas. Takut mau ngopi-ngopi ke rumah. Kampung Labuan. Masih kuliah apa kerja? Ya alhamdulillah lah. Masih Gini aja. Masih kuliah gua, Bro, di Bina Bangsa ya. Halo anak-anak Bina Bangsa. Sama kayak Abang Nopal. Beda bangsa Mas suaranya. Ambil fakultas apa, Mas? Kuliah? Apa aja ya yang suka gitu ya. Akuntansi guys. Udah gitu deh. Akuntansi. Fakultas ekonomi dan Ya, bisnis. ekonomi dan bisnis. Oke, buat yang selanjutnya. Mohon di Kenalin, nama gua Move, panggil aja Move. move. Gue dari timur. Rumah gue di timur. Blasteran. Ya. Rumah gue dari timur. Daerah tapi- timur. Iya, gangsternya. Iya. Oke. Yang punya kawasan mana ini? Yang punya kawasan timur. Tapi sisinya sisi sebelah kiri. Oh, Dari timur tapi agak ke kiri. Oh, iya, Mengsong. lebih ke kiri ya? Mengsong. Jadi kompleknya itu ada sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Sebelah kedel. Kidal. Sebelah kidal. Oke. Ini mau dikenalin enggak nih? Enggak. Milih dari Bandung ya? Buah Ini batu. baca dulu. Masih kerja apa kuliah apa gimana ini? Jadi dosen. Ngomong goblok. Dosen di Telegram. Jadi kacau. Lanjut lihat nih, gampang. Ngomong. Dia ngomong ya, aneh ngomong kagok. Beresnya lagi pause ya. Pertanyaan Enggak harus. Coba ngomong buat acak ini mah. Siap. Oke, buat yang selanjutnya, yang terakhir nih. Abang Gondrong. Kenalin siapa namanya? Ya. Udah enggak asing sih. Karena dia emang Ini yang dari kita juga ya. Perwakilan dari wanitanya nih. Ya. karena Bawah. kita enggak ada ceweknya ya udah. Rambutnya, Li. Senyuman nih. Malu-malu emang. Nama gue kayak yang dulu masih Ali. Masih Ali ya. Iya, Belum berubah li ya. belum. Ini sekarang malam ya? Malam. Eli. Dari Sugigi ya. Ya aktif Pak ya. Aktif, Bun. Pengamera. Kan kita mau ngebahas tentang IWD ya Pak ya. Iya. Menurut lu IWD ini gimana Pak? Ya, setahu gua ya, International Women Day itu pertama kali dideklarasiin di Amerika ya. Kalau nggak salah. Nggak Ya, salah. Di negara Amerika pada tahun 1909. Benar? Ya kan? 009 Ya, 09. 1909 disahkan. disahkannya Emang perlu waktu yang lama ya untuk mengesahkannya. ya International Women Day itu pertama kali dideklarasikan di Amerika negaranya dan disepakati oleh PBB pada tahun 1979 kalau nggak salah ya. 70-an 1975. Nah, dan negara kita pun kan negara kita termasuk kepada
perserikatan bangsa-bangsa itu kayak ya. Masuk ke PBB. Masuk ke dalam suatu suatu Organisasi. bukan organisasi, hubungan internasional kali ya. Masuk ke anggota. Anggota salah satu anggota PBB itu. Oke, biar lebih jelasnya, secara lebih jelasnya, biar kita langsung tanyain aja sama yang Lebih ngerti lah, lebih paham ya. Langsung aja dari kamu Pid dulu dong. Kamu Pid, gimana kaitannya? Bukan kaitannya. Gimana menurut kamu Pid, pandangan dari kamu Pid tentang International Women's Day ini, yang hari ini kita sedang memperingati hari itu gitu, Hari International Women's Day itu. Dari sisi politiknya dulu, boleh. Ini kalau secara apa atau mau Yuda yang nggak apa-apa. Kamu Pid aja silakan, yang lebih senior dari sini. Iya, kamu Pid. Aki-aki di sini. Secara internasionalnya mungkin ya. Kalau sejarah singkatnya aja. Iya. Sejarah singkatnya itu jadi Hari Internasional Hari Wanita Internasional itu kan salah satu bentuk ekspresi suara ya yang dipendam perempuan kemudian dikeluarkan sehingga membentuk gerakan pada saat itu di Amerika, yang disebabkan itu karena memang ketidakadilan terhadap gender perempuan ya. Kemudian dari demonstrasi tersebut, kegiatan tersebut disahkanlah oleh undang-undang, disahkannya dengan undang-undang di Amerika pada saat itu. Tapi setahun setelahnya, jadi 1908 itu terjadi gerakannya itu untuk menuntut keadilan. Yang pertama itu kan keadilan terkait politik, yang kedua tentang hak sosial, yang ketiga itu produktif, lahan produktif ya, kayak kerjaan, kayak gaji kerja, terkait tentang buruh. Itu didasari adanya gerakan pada saat itu dari ketidakadilan terhadap perempuan itu, dari mana aja yang sekiranya perempuan merasa tidak diadili gitu, dari segi apanya waktu itu pada saat itu? Yang pertama dari politik ya. Dari segi politik. Dari segi politik bahwasanya perempuan itu dianggap tidak perlu ikut campur di dalam kegiatan politik. Termasuk suara di dalam pemilihan pun tidak didengar. Tidak dihitung gitu. Iya, tidak dihitung pada saat itu. Kemudian dari sosial, bahwasanya perempuan itu harus sempurna ya secara sosial. Kalau misalnya laki-laki melenceng dikit nggak apa-apa, tapi kalau perempuan nggak boleh. Nah itu kan pokoknya harus sempurna aja. Harus sempurna pada saat itu ya. Harus sempurna pada saat itu. Kemudian juga dari masalah pekerjaan, di mana perempuan itu gajinya itu lebih rendah dari laki-laki ya. Nah itu yang sebenarnya yang menjadi gejolak di bawah, kemudian di up sama kaum perempuan sehingga timbul gerakan itu. Nah disahkan pada saat itu, di follow up ya sama partai yang berbau sosial di Amerika. Kemudian dijadikan undang-undang terkait hari perempuan ini internasional. Tapi pada situ bukan internasional, masih di nasional di negara Amerika. Nah, sejarahnya kan dari 1909 ya, sampai disepakati oleh PBB ini pada tahun 19 kalau nggak salah tahun 1970-an ya, 75 kalau nggak salah. Karena emang bahasanya udah agak lama juga. ya. Agak lupa. Agak lumayan panjang ya. Berarti waktunya. lama panjang. proses pengesahannya. Pengesahannya dari negara nasional sampai ke PBB-nya itu perjalanannya 70 tahun. iya, 9 kan? 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun. Nah, dari situ waktu itu apakah terjadi demikian juga yang sebelumnya terjadi di Amerika pada saat 1908 itu, terjadi
adanya gejolak Gerakan. gerakan pada saat itu di Indonesia sendiri waktu itu apakah seperti itu, Wak? Jadi maksudnya wanita-wanita yang ada di Indonesia itu apakah diperlakukan seperti itu juga waktu kala itu? Karena kalau misalnya dilihat dari 1908 itu kan kita masih Jauh dari ya. dari Jadi merdeka ya? iya, kita lihat dari secara di Eropanya aja dulu ya. Iya, di Eropa lah. Tadi di Amerikanya, sekarang di Eropanya. Jadi di akibat dampak ya, dampak dari gejolak di Amerika itu kemudian membesar, mensupport perempuan di berbagai negara di Eropa seperti Jerman, Denmark kayak gitu. Untuk ikut merayakan juga, bukan merayakan, ikut perempuan ini ikut juga dalam andil, ikut serta untuk menyuarakan hak-haknya gitu. Jadi dari kejadian itu merambatlah ke negara-negara lain. Termasuk nanti kalau skala nasionalnya nanti mungkin secara ini lebih khusus di perjuangannya Ibu Kartini, RA Kartini. Iya, Nah, di Indonesia kan ada era Kartini ya sebagai Salah satunya ya, salah satunya. Tapi itu kayak lebih khusus ke pendidikan aja mungkin ya. Orang Kartini gitu. Kalau dari era Kartini pada saat itu Ya karena belum menyeluruh mungkin ya. kalau pokoknya basic dasar dari perjuangannya itu agak berbeda. Kalau misalnya di Amerika atau di negara-negara Eropa kan memang terkait buruh. Tapi kalau di Indonesia lebih kepada hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Karena memang pada saat itu perempuan itu dianggap ya udah jangan sekolah. Ya urusan perempuan itu dapur, kamar, kasur. Udah. Jadi jangan sekolah tinggi-tinggi, percuma katanya. Iya. Oke, mungkin cukup dari sisi sejarahnya ya. Iya, kalau mau ngomongin politik ya, menurut Mupid gimana kalau dari sisi politik? Kalau dari sisi politik, Iya, dari sisi politik. mungkin lah. Sikat Proper gini. Sikat aja buat yang lebih ahlinya nih. Senior. Ambil sikatnya. Di sini. Mari menyikat. diskusi. Kalau misalnya dari sisi politik ya, Iya, sisi politik. yang saya tahu aja, yang saya tahu, saya pahamin. Dulu itu dianggap perempuan ya, perempuan itu tidak bisa ibaratnya berpikir, dianggapnya perempuan itu tidak bisa memaksimalkan kapasitas akalnya gitu, sehingga cowok itu pikirnya pria itu mikirnya perempuan itu nggak bisa berpikir. Makanya itu dianggap perempuan itu nggak boleh memimpin di suatu negara dalam politik, karena memang politik itu kan basicnya akal kan. Karena permainan akal. Makanya itu dianggap perempuan itu nggak boleh masuk terjun dalam politik, apalagi jadi pemimpin, sehingga nanti bisa disebut baperan. Kalau perempuan kan biasanya, kalau cowok itu biasanya ya, semua aja kalau kita sekarang udah sadar aja, perempuan itu dianggap terlalu main perasaan dibanding menggunakan akalnya, terlalu menggunakan hatinya. Jadi itu dianggap udah perempuan nggak bisa masuk politik karena nggak bisa memaksimalkan fungsi akalnya, itu nggak bisa berpikir dah. Iya, benar. Sehingga ditakutkan baperan aja gitu. Sepakat sih, iya. Itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua dalam politik itu dari suara. Jadi dianggap suara perempuan itu udah nggak penting gitu. dianggap penting. Jadi seolah suara perempuan itu sudah diwakili oleh suara laki-laki. Jadi ya udah, kalau misalnya laki-laki ngomong ayo udah perempuan harus ikut aja. Gitu. Baik itu dari pemilihan suara di pemilihan presiden atau di parlemen. Iya, mungkin ya rada sedikit menyangga ya. Maksudnya kalau dari pikiran Nopal sendiri ya, maksudnya terkait itu, sudut pandang Nopal sendiri kayaknya yang menjadi pemicu akan terjadinya seperti itu ya, kayak cewek ngikut aja gitu, kayak misalnya di satu rumah ketika ada pemilihan dalam satu keluarga, biasanya ngikut dari kepala keluarga ya, dari si bapaknya gitu.
itu ngikut aja, mungkin karena masih apa ya, pemahamannya itu dari sisi agamanya mungkin ya, karena mungkin Ngikut memang iya kan namanya kepala keluarga gitu kan, mungkin akhirnya jadi sampai akhirnya ke bawah ke hak suara pun gitu, akhirnya ngikut gitu, ngikut si kepala keluarga ini gitu. Mungkin itu sih ya yang jadi apa, faktor ya, faktor mungkin dari Nova sendiri ya, terutama di negara kita kan negara orang yang maksudnya yang masih kental banget ya dari sisi agamanya gitu. Jadi mungkin yang menjadi faktor akhirnya ngikut-ngikut aja karena adanya apa ya, keterkaitan akan itu gitu ya. Maksudnya karena emang perempuan mau dibawa gitu ya kasarnya mah, padahal dia juga belum tentu sependapat mungkin kan. Dan salah satu jadi faktornya itu kayaknya dari pokoknya seorang istri harus taat aja walaupun mungkin pada saat itu tidak satu pilihan gitu ya, tidak satu pemikiran gitu. Mungkin di situ sih kayaknya ya jadi yang jadi faktor akan terjadinya seperti itu gitu. Kan kalau misalnya dari kesadaran, Iya. jadi diskusi ini kan apa, ngobrol-ngobrol kayak gini kan apa disebutnya, obral, Ngotak. ngobrol berantakan. Iya. Jadi kita ngobrol emang berantakan tapi punya isi gitu. Iya. Diharapkan seperti itu sih. Iya. Itu sih. Dari apa, kesadaran kita aja nih, kesadaran kita semua yang ada di sini misalnya, juga Ali misalnya, Nopal, terus Abang, mungkin kita tahu bahwasanya hak suara itu perempuan juga ikut. Jadi perempuan itu punya hak untuk bersuara juga, dilindungi juga oleh undang-undang. Iya. Cuma kalau kita tarik ke apa nasionalnya ya, yang kita rasakan sekarang, Iya. tarik ke bagian lebih khusus. Kalau tadi dibilang ya kalau seandainya ada pemilihan misalnya, Iya. apa kepala desa Iya misalnya. atau bupati atau wali kota atau gubernur atau bahkan presiden, jadi si perempuan ini ngikut suaranya ke suara laki-laki. Iya. Jadi seolah suaranya itu sudah diwakilkan oleh suara laki-laki, padahal dia punya hak untuk milih siapa yang mau jadi apa, misalnya kepala desa yang dipilih sama dia. Tapi realita yang terjadi sekarang kan kalau istri itu ya udah ngikut suaminya aja. Iya. Kalau suaminya coblos misalnya nomor sekian, Iya. nah, pasti istrinya juga ikut tuh. Iya. Kan gitu. Ya mungkin ya tadi itu jadi masih terkait akan itu gitu. Iya. Jadi apa ya, pemikirannya itu kayak ya pasti aja sih dalam satu rumah ya, misalnya namanya misalnya kayak sudut pandang lagi aja ya, maksudnya misalnya ada satu pemilihan kepala desa, misalnya si istrinya ada 3 kandidat misalnya dalam pemilihan kepala desa itu. Si istrinya sama si suami istri ini bisa aja berbeda pilihan gitu kan, tapi ya karena itu tadi gitu akhirnya ngikut gitu. Berarti Mungkin itu sifat salah yang satu faktornya. sifat yang rahasia, jujur dan adil itu apa singkatnya? Yang rahasia, sifat pemilihan itu. Jurdil. Oh. Ya. Berarti itu nggak fungsi, Pak. Iya sih. Iya, maksudnya akhirnya yang itu mungkin bisa disebut keliru nggak sih? Kalau misalnya Maksudnya ini dalam hal politik ya. Iya. Maksudnya nggak bukannya mengenyampingkan sisi agama mungkin ya. Karena kita kan maksudnya bernegara gitu mungkin ya. Mungkin itu yang jadi PR-nya mungkin kalau dari segi politik ya. mungkin itu yang jadi PR-nya. Tapi saya nggak mau masuk ke ranah situ, Iya. ranah agama, karena emang saya paling nggak mau kalau masuk ke ranah agama. Jadi kita dari dasar haknya, hak memilih. Kalau dilihat dari dasar hak memilih itu, perempuan itu ya dia punya hak buat milih secara politik. Iya. Suaranya itu
bisa setara dengan suara laki-laki. Jadi nggak harus ngikutin suami Iya. atau ngikutin siapa pemimpin di rumahnya misalnya. Ini setiap orang itu punya hak. Iya. Bahkan bukan hanya dalam rumah tangga ya, bahkan kadang kakaknya yang laki-laki misalnya, dia maksa adiknya buat milih, udah pilih ini aja misalnya, secara suara pemilihan ya mungkin bisa terkontrol di situ juga. Jadi budaya patriarki kita emang kental. Emang agak sulit ya, emang agak sulit karena untuk melawan sebuah budaya masyarakat itu lebih sulit dibanding melawan sebuah negara. Jadi itu kuncinya. Kenapa emang ini salah satu hal paling sulit didobrak oleh kaum perempuan. PR juga buat Iya. kaum perempuan. Karena sudah membudaya ya, jadi susah gitu kebiasaan-kebiasaan Tapi itu. itu ngelanggar HAM enggak sih? Melanggar HAM tentang hak bersuara itu. Dia melanggar hak sebagai warga negara. Jadi melanggar hak kewarganegaraan Untuk memilih itu ya. untuk memilih itu secara politik. Jadi setiap perempuan itu suara dalam pemilihan ya, dalam pemilihan itu dia setara dengan suara laki-laki dan bebas, maksudnya hak dia untuk berbeda dengan suara suaminya atau suara anak laki-lakinya atau suara kakaknya. Jadi yang bisa kita yang bisa kita lakuin akhirnya akan maksudnya kesadaran mungkin dari sisi kesadaran ya. Dari sisi Ya, kesadaran. maksudnya bahwasannya perempuan mempunyai hak penuh gitu Hak penuh. akan penentuan misalnya Pilihannya, gitu ya. Berarti dari sisi kesadarannya harus Lebih lebih ditingkatkan lagi. ditingkatkan mungkin ya. Gitu aja sih kalau misalnya contoh kecil ya. Hmm. Contoh kecil dari hak politik. Kita kan tadi rencananya akan membahas dari 3 bagian ya. Dari sisi politik, dari sisi produktif, sama sisi sosial ya. Iya benar. Kalau dari sisi sosialnya gue mau nanya Yuda, gimana Coba, menurut silakan, Yuda? Kalau menurut gua Pak, dari sisi sosial tuh dari contohnya dari cara berpakaian ya. Banyak sekali cowok nih, khususnya pria yang termasuk kita juga sih, yang berpandangan negatif tentang seorang wanita yang cara berpakaiannya sampai ke paha, sampai ke atas, terus pakai celana baju lekbong gitu kan. Sebenarnya perempuan juga punya hak sih untuk cara berekspresikan diri, cara dia berpakaian tuh kayak gimana ya kan. Seperti cowok ya kan. Padahal cowok juga kan setelah gini nggak pernah digubris sama ceweknya kan, nggak seperti itu gitu Pak. Tanya gitu. Ya karena nggak seperti itu. Tapi izin menyanggah nih Yuda. Ya, sih. Maksudnya dari video-video sebelumnya juga ya pernah ngobrol ya sama cewek-cewek yang teman gue juga gitu. Dia juga kadang dia kayak gue pikir dia kayak memperjuangkan hak feminisnya ya. Kayak salah satu dari Yuda tadi, kayak misalnya gue pengen bebas berpakaian dong. Misalnya ini cara gue berekspresi gitu ya. Kalau dari segi pakaian. Tapi kalau dari cewek nih ya, bedanya mungkin kalau cowok sama cewek gini. Kalau cowok misalnya kita berpakaian rada amburadul lah ya. Amburadul. Maksudnya kalau cowok mah pakaian amburadul kayaknya nih ya, maksudnya kayaknya ya cibiran dari masyarakat kayak cuma paling ada sih, masih ada nggak kurus gitu kan. Ini anak siapa sih, pasti ada. Contohnya Masih kayak ada, iya. kayak Tapi gondrong-gondrong kayak gitu. kayak gondrong-gondrong gitu, kayak pokoknya kriminal ya. Kriminal. Kalau cowok lebih dikenalnya kriminal, padahal itu juga kan kayak kebebasan dari dia berekspresi juga gitu kan. Ada dari cowok juga. Dan kenapa kadang gue 50-50 sih, setuju nggak setuju sama cewek yang maksudnya dia pengen berekspresi dari pakaiannya yang seksi misalnya nih. Gue setuju karena emang dia mempunyai hak ya, dia mempunyai haknya
buat dia berpakaian gitu, Cara mengekspresikan cara dirinya. mengekspresikan dirinya. Tapi nggak setujunya gini Yud, misalnya kita sebagai cowok nih ya, sebagai laki-laki yang mempunyai nafsu mungkin ya, lihat cewek pakai pakaian seksi mungkin rada gimana gitu kan, rada mengundang hawa nafsu gitu kan. Nah itu mungkin sampai akhirnya yang terjadi kayak pelecehan seksual, Iya, pemerkosaan. arahnya ke arah Tapi pemerkosaan. banyak yang bilang itu Pal, bukan pakaianku yang salah, tapi otakmu yang salah katanya. Tidak setuju Nopal soal berpakaian yang mengekspresikan diri, yang contohnya dalam celana Rada pendek, seksi lah gitu lebih ya. seksi. Itu mah lebih ke kesadaran diri, cara otak kotor manusia aja ya. Nggak semuanya cowok sih yang lihat bahwa Ya celana pendek itu mengundang hawa Iya. nafsu ya kan. Ya memang sih, gue juga ngerasa emang salah gitu. Ketika misalnya ada cewek yang kayak gitu, terus misalnya gue melakukan sebuah pelecehan seksual, emang gue salah gitu. Tapi gitu, semisalnya kalau itu nggak terjadi gitu ya, ini pembelaan gue sebagai cowok ya. Iya, pembelaan, ya. Maksudnya Tapi gue juga cowok sih. iya kan, maksudnya lu juga kadang ada rasa kayak gitu Iya, kan. Berarti Ya, lu namanya mau ya, enggak? iya namanya manusia kan, Bang ya. iya. Ada kadang ada setan melewat ya. Kan? Kita kalau misalkan soal itu lebih istighfar aja. Gitu. Istighfar aja. Ya, oke. Oh, jadi jawabannya istighfar ya. Itu dari otak kotor kita aja sebagai manusia. Iya, memang gue juga merasakan bahwa itu sebuah kesalahan sih. Kesalahan. Tapi lu punya pembelaan gitu, Pak. Iya, maksudnya gua Seakan-akan alangkah lu lebih nggak mau- baiknya gitu. Maksudnya alangkah lebih baiknya itu kan gimana caranya akhirnya meminimalisir akan berkurangnya pelecehan seksual itu gitu. Mungkin dari sisi pakaian itu juga gitu kan. Karena mungkin kalau dari negara kita sendiri, karena mungkin kultur dari negara kita kan masih ke arah timur ya. Gamis, Iya, Iya. maksudnya nggak sebebas kayak Makan budaya dengan- barat gitu iya, kan. makan. Belum, mungkin suatu saat bisa kali ya kita maksudnya bukan berdampingan, mungkin kita akan lebih sering melihat cewek-cewek yang mungkin berpakaian yang seperti itu gitu. Ya, dan mungkin Yang kita pakaiannya juga terbiasa. bakal melihat orang-orang yang pikirannya nggak kotor gitu. Iya, akhirnya ya karena belum terbiasa itu kali Bang. Karena emang kan masih Doktrin jarang bokep banget. katanya. Iya, kebanyakan orang ini Separuh YouTube ke situ. biru, itu biru. Film lu. NSX. Berjalan, jadinya anjir. Ya kalau dari produktif gimana, Li? Menurut gua sih dari buku ini Maya, Oh, dari kan buku. dari zaman dulu misalkan dari lahan-lahan pertanahan, contohnya di sawah aja Pak, kan otomatis kita berpikiran gitu, cewek emang gak usah ke sawah gitu, udah ini mah pekerjaan laki-laki, tenaganya nggak ada, tak stigma kita udah berubah gitu, jadi bahwa perempuan itu lemah gitu, gak bisa bercangkur gitu, menanam gitu. Gitu sih kalau dari Sisi produksi. iya sisi Produktif. produktif. Yang kedua itu mungkin dari pekerjaan sekarang gitu ya. Kenapa perempuan banyak diminati dari perusahaan gitu. Misalkan apalagi yang agak cakep gitu. Gampang banget kan dapat pekerjaan. Gue sih berpikirnya itu buat cuman itu doang Pak, misal si Yuda cewek nih. Dimasukin di pekerjaan gue nih, karena si udah cewek, biar Nopal masuk ke Ke perusahaan. ke toko misalkan, ke toko gue nih, untuk cuman lihat si udah doang, bukan lihat barangnya. Jadikan sebagai menarik perhatian, marketing. Jadikan sebagai objek gitu ya. objek seksual juga sih ujungnya. Objek seksual. Seksis gitu. Oh, mungkin dari situ yang yang jadi permasalahan ya. Masalah. Kalau dari sisi produktifnya. Kalau gue menyenggah dari sisi ini, Li, misalnya, karena mungkin kalau dari apa yang tadi Ali bilang, dari sisi produktif tentang kayak misalnya di sawah, ya kan, kayak misalnya di sawah, mungkin kekuatan dari misalnya aja gitu kan. Karena misalnya ada dalam satu keluarga ini suami istri, dan dia misalnya dalam satu keluarga ini mempunyai anak mungkin misalnya ya. Iya.
ya karena mungkin ada kewajibannya mungkin dari misalnya akhirnya Si cowok yang si cowok tuh- yang ke sawah gitu mungkin akhirnya, dan si istrinya mengurus anak mungkin Li. Terus kalau Ali tadi bilang kenapa si cewek juga nggak bisa gitu ya ke sawah. Terus misalnya kalau anak gitu, kalau dia mempunyai anak, terus anak siapa yang ngurus gitu di rumah? Apakah Ya kalau ke situ sih bisa masuk akal gitu ya. Tapi misalkan kalau kita nih sebagai remaja gitu, laki-laki boleh ke sawah gitu Pak, sedangkan perempuan nggak usah, jangan. Kenapa itu coba? iya sih. Dianggap lemah ya. Iya, dianggap lemah selalu. Apa, wanita lemah gitu anggapan gitu. Tapi berarti kalau dari situ dilihat dari si Dari mana dulu? dari mana dulu si mana dulu misalnya. Kalau karena menurut gua kalau misalnya ibu rumah tangga nih ya, Iya. yang udah mempunyai anak mungkin gitu kan, karena mungkin kenapa dia nggak ke sawah, karena mungkin dia tugasnya mengurus anak gitu. Iya, kalau Dan- laki ngurus anak, anaknya digini nih. Nggak. Kepalanya bukan digini. Iya. Dikasih Jadi gantungan kunci. ya mungkin berarti lebih kemana wanitanya. Tapi tadi sepakat nggak Li kalau yang menurut gua kayak gitu? Lu Sepakat kalau dari udah punya keluarga gitu. Iya, ya. misalnya dalam satu keluarga. Cuman kalau dari remaja itu gue nggak sepakat. Laki-laki cuma mikir wanita kuat di ranjang doang misalkan. Kalau kerja enggak gitu doang tuh. Siap. Kalau udah nikah sepakat. Sepakat. Kalau udah nikah sepakat. Sepakatin. Tanggapan ya. Mungkin poin-poinnya. Iya. Gua nih bisa nangkep Iya. poin-poin yang mau di up dari anak-anak lo ini tadi. Dari Yuda aja. Memperjelas ibaratnya. Iya, iya. Yang gua tangkap dari obrolan Yuda tadi tuh, jadi perempuan itu dianggap untuk sempurna dalam contoh dalam pakaian misalnya, perempuan itu dianggap untuk sempurna, Dituntut. dituntut untuk sempurna. Laki-laki memakai pakaian misalnya bolong-bolong, Iya. pendek atau kaos oblong atau apa, dianggap sesuatu yang lumrah. Tapi biasa. kalau misalnya perempuan, coba aja pakai tank top misalnya, nongkrong Tapi- aja depan rumah misalnya. tapi- Tapi apa namanya? Di ranah pendidikan juga gitu sih di kampus. Tapi enggak, itu tadi kata gue bilang kan cowok juga kadang dapat cap kayak gitu sih. Kayak misalnya rambut Disebut gondrong, kriminal ya kan kayak gitu. disebut kriminal gitu. Gondrong doang nyopet kagak. Nah, kayak gitu. Terus lihat yang kalau cowok nih ya, kalau lihat dari misalnya Tato. cowok punya tato nih, kadang juga kayak gitu. Dari cowok juga Dari- nggak dia benar-benar apa ya? Maksudnya nggak semulus itu gitu. Pasti aja ada capan-capan yang kurang baik gitu dari masyarakat. Kalau dari sosial tadi ya, membahas dari sisi sosial tadi, gimana tuh? Tapi kan kalau misalnya kata dianggap kriminal ya, kriminalitas itu sesuatu yang dianggap seolah-olah itu kata yang pantas buat laki-laki. Ya, kita nggak mau cewek juga kriminal maksudnya kan. Iya, iya. Tapi ketika kita masyarakat menilai kriminal, oh sih itu arogan misalnya, atau apa, celananya bolong-bolong, Iya. gembel misalnya, Nakal lah. kayak nakal misalnya, kayak apa. Jadi seolah-olah itu sesuatu yang apa, biasa aja. Jadi nggak ada justifikasi khusus. Di just hanya sebatas label. Dia kriminal, udah sebatas gitu aja. Tapi coba kalau perempuan pakai baju aja, tank top misalnya, maaf nih, tank top misalnya, pakai celana seksi, jangan keluar lah, jangan keluar main, nongkrong aja depan rumah, Beli mie misalkan ke warung. beli mie misalnya ke warung, itu akan dicap juga misalnya, entah perempuan nakal atau kayak gimana. Tapi cap itu lebih dalam capnya dibanding cap yang diberikan kepada laki-laki. Jadi cap yang diberikan kepada laki-laki itu seolah-olah lebih normal aja gitu. Tapi lebih kalau biasa aja. kalau misalnya yang tadi itu, misalnya kita, kalau gue misalnya, gue kan sebagai cowok, gue pakai, misalnya gue gondrong, pakaian gue berandalan lah misalnya, terus gue tatoan, gue juga ke warung nih misalnya nih, bisa aja nggak sih kayak dicurigain orang gitu, wah ini orang mau nyopet gitu.
kan bisa aja gitu ah. Bisa aja. Gitu Tap- kan, tapi kayak- itu hanya sebatas sampel biasa. Mungkin dari cewek juga mungkin orang kayak sampel aja gitu. Kalau dari cewek itu, kalau kita lebih bawa lebih tajam ya mungkin ya. Cewek itu bukan hanya sekedar sampel kalau misalnya mau dijudge di suatu masyarakat komunitas. Bedanya apa tuh? Kayak gimana? Kalau dari cewek misalnya separah itu kah gitu? Kayak gimana? Cewek bakal ketika dijudge ya misalnya. Ada si A cowok, si B cewek. Dua-duanya itu sama-sama dijudge sebagai misalnya Kurang orang baik. yang nggak benar, orang yang kurang baik misalnya. Sama-sama negatif. Negatif. Tapi penderitaannya itu lebih kepada si cewek. Karena si cewek itu perasa mungkin. Enggak nih, misalkan Bukan hanya perasa dia. mungkin lihat di ranah kampus aja, Pak. Gimana? Lu ada enggak sih sampai ada yang ini banyak kan khusus cowok yang celana panjang robek, celana pendek robek gitu. Lu biasa aja kan nganggapnya. Tapi kalau cewek Itu kalau biasa aja kembali ke siapa yang menilai sih, Li. Misalnya nih, ya enggak dulu. kalau lu nanya ke gua ya biasa aja. Ya kan? Dan gua akhirnya lu juga pasti mau nanya, kalau gua lihat cewek kayak gitu, bukan kayak gitu misalnya, beda dari yang lainnya. Beda yang dari yang lainnya. Pemikiran lu pasti gitu kan beda pemikiran lu. Tapi si cowok juga beda ya. beda. Coba contohnya kalau misalnya kita lihat konser ya, konser Iya. slang. Tahu sendiri pakainya kan, buka baju, Iya. ya kan, Iya. celana robek. Iya. Coba kalau cewek, gimana ya? Dari sisi konser. Coba bayangin kalau si cewek, gimana tuh? Just orang itu. Hanya ngejudge doang gitu, hanya ngejudge doang. Iya. Jadi pokoknya Just-nya itu lebih khusus dia. Lebih khusus. Kalau ke cewek. Iya, lebih Walaupun mengarah sampelnya pada- sama negatif, tapi just ke cewek itu dia lebih khusus daripada justifikasi ke si cowok. Kalau cowok, kalau misalnya itu kriminal ya udah. Ibaratnya masyarakat ibaratnya seolah-olah kata kriminal itu ya bagi cowok itu normal. Kita nggak mau itu apa? Nggak mau, Sadar ya? iya, Iya. nggak mau cewek itu kriminal. Maksudnya kalau dilihat dari justifikasi nih, cewek itu intinya lebih parah di justnya. Walaupun sampelnya sama, sampel justifikasi sama, tapi apa ya? Kedalaman buat ngejudge itu lebih dalam kepada si perempuan. Kita tadi analoginya masuk sih dari udah. Jadi misalnya ada dua manusia, misalnya satu cowok yang satu cewek nonton slang misalnya, dua-duanya telanjang anjir. Kalau gua ngelihat cowok telanjang ya kayak biasa aja gitu kan. Kalau dari tatoan juga sering juga tatoan. Iya. Tapi kalau dari sampel mah sampai gua baru paham kalau apa ketika analogi yang tadi udah sebutin sih. Nah, kalau apa sebutan jas mah di cowok juga ada gitu ya. Maksudnya Ada. bukannya menghilangkan bahwa cowok mah pasti dianggap baik aja gitu ya. Maksud gua mau apa ya? Mau bicara seperti itu gitu maksud gua. Karena cowok juga kadang maksudnya mendapatkan apa? Justice yang kurang baik juga gitu. Dari melihat cover orang cowok yang berpenampilan kayak gitu kan. Ya cowok juga kena dampaknya gitu dari judge kayak gitu. Terus dari mana nih Pak? Politik. Dan dari sisi yang dari Ali itu kan, dari perspektif cewek itu jangan kerja ibarat. Cewek jangan sawah lah ibaratnya, jangan kerja yang berat-berat. Jadi Seolah-olah kemana betulnya? cewek itu dianggap lemah ya. Karena kalau misalnya kita mau adu kekuatan dalam arti kekuatan tenaga, mental misalnya, mental kekuatan cewek dari tenaga, dari mental juga ya, cewek itu lebih kuat misalnya dibanding cowok. Bisa Secara tidak langsung ya, kita melihat cowok lebih kuat dari cewek itu karena memang kita sudah terbiasa melihat cowok bekerja keras, Lebih berat daripada lebih cewek. berat dari cewek. Tapi kalau misalnya kita amati aja, bayangin kalau misalnya cowok head, Iya. gimana tuh? Cowok head kuat nggak?
kira-kira aja bayang kalau gue sebagai cewek kuat sih. Kalau gue sekarang sebagai itu kayaknya enggak. misalnya ya apa kalau misalnya ngomong head atau apa ya, tapi buat Ya, emang bener. lebih jelas aja Nggak gitu. apa-apa. Iya. Lebih jelas. Cewek bayangin kalau misalnya cowok mengandung 9 bulan kira-kira kuat nggak? Kan katanya kalau mengandung berapa tulang yang patah. Diibaratkannya gitu. Diibaratkannya sakitnya. Boleh diadu ibaratnya, boleh diadu ya. Maksudnya bukan mengatakan cewek itu lebih kuat, tapi secara kekuatan mereka juga sama-sama Ya, sebenarnya kuat. sama-sama kuat. Tapi ranahnya aja yang berbeda. Karena kebiasaan tadi itu gitu ya. Iya. Karena kebiasaan si cewek itu kayak dilemahkan gitu ya. Jadi jangan karena cewek nggak bisa kerja yang berat-berat, Bukan terus dia berarti dianggap lemah. Padahal secara kekuatan, secara mental, cewek bisa lebih kuat dari cowok, tapi dalam sisi yang lain kayak mengandung. Cowok-cowok nggak bakal ibaratnya. Siapa ya cowok yang mau mengandung kira-kira kuat nggak? Mau mengandung. Head misalnya. Kadang-kadang kan suka kasihan juga. Biasanya kan kalau di sekolah itu ada cewek yang emang apa, kalau kata orang ada masalah sama apa menstruasinya. Iya. Kalau biasanya iya, kalau PMS itu suka apa Sakit suka sakit ya. Tapi kalau cewek kalau puasa enak ah. Enak gimana ini harus Enak gimana? Apa? Itu maksudnya dia nggak puasa. Tapi diganti. Iya harus digantiin. Iya. Gue lihat apa status cewek yang kalau lagi PMS begini nih, biasa di pojok aja gitu. Anjing. Berarti sakit bener tuh, Wak. Lu bisa merasakan itu ya? Kan dia wanita ya. Meleha Untuk malam Iya. ini. Eli. Itu dari apa? Dari segi kekuatan ya. Iya. Dari segi kekuatan. Itu jangan anggap cewek nggak bisa kerja yang berat-berat, cewek nggak bisa kerja yang keras-keras, dianggap dia lemah. Gitu kan. Padahal dia punya kekuatan yang apa yang khusus ya. Yang ibaratnya setara lah. Cewek juga nggak bisa disamaratakan. Ibarat sama rata sama kekuatannya gitu. Dan laki-laki dari posisi yang sama, kerja keras, kerja berat, tapi dia punya sisi kekuatan yang di sisi lainnya. iya dari sisi yang lainnya. Jadi jangan anggap lemah ibaratnya. Dia punya kekuatan juga. Setuju. Sepakat. Iya. Ya padahal Pak, ada temen gue ya. Ayahnya meninggal ya kan. Ayahnya meninggal. Terus dia dibesarkan. Nah, akhirnya meninggal kenapa? Enggak skip itu. Pokoknya ayahnya meninggal, Be. Oh, iya. Ayahnya meninggal. Oh, kira akhirnya. Ayahnya meninggal terus dari kecil emang sampai dewasa dia dibesarkan oleh seorang ibu. Ya, bahaya. Berarti cewek juga emang kuat untuk membesarkan seorang anak ya kan, untuk sampai ke sarjana S1. Banyak juga ya. Sebenarnya yang kuat. Banyak juga ya single mother. Tapi tetap aja dipandangnya cewek itu Lemah. lemah gitu. Tapi di zaman sekarang ini gua kayak apa ya? Mungkin ya kalau cewek-cewek zaman dulu kayak misalnya ibu-ibu kita ya, nenek-nenek kita gitu ya, maksudnya oke lah, maksudnya jadi ibu sebenarnya gitu ya, misalnya bukan enggak, maksudnya jadi kayak cewek bener yang kuat tadi gitu bang. Salah satunya kayak ada kejadian kayak apa yang Yuda bilang gitu, Bisa membesarkan anak orang anak ya, Sampai namanya. sarjana S1 ya. Tapi cewek-cewek sekarang Yud ngelihatnya, gue ngejudge lagi nih. Tapi maksudnya lu bayang gak sih cuma di era sekarang kayak cewek cuma sekedar apa ya, maksudnya make up doang gitu. Terus cewek kayak main gua- TikTok. iya main TikTok gitu kan. Tok. Mantap. Kayak Tidak ada masalah. Kepala ada tok. akhirnya maksud gua itu kayak apa ya, kayak mensepakati bahwasannya cewek lemah gitu bang. Di era sekarang ini kayak nunjukin bahwa kalau cewek tuh kayak cuma sekedar apa yang tadi aku bilang apa itu
gitu di kasur dong namanya, Kuat di kasur. buat di kasur gitu kan, kayak Kuat di kasur. eh, Kuat di dapur. iya, cuma sekedar kayak gitu doang. Gue ngeliatnya kayak itu tadi, kayak misalnya cewek main TikTok, bukan nggak nyalain cewek main TikTok sih, cuma maksudnya bang lihat di zaman sekarang ya, misalnya kayak gue Jadi dia memperlihatkan Bahwa dia lemah. Oh, Dia iya lemah. kayak menyetujui mau tujui. itu gitu yang tadi kita omongin tadi. Menyetujui apa nggak sadar gitu. Ya, Sebenarnya lebih nggak sadar. nggak sadar Nggak sih. sadar. Mungkin nggak Karena sadar. itu karena masih diomong-omongin dia. Ngomongin. Aku udah ngejar kita bawa cewek kita lemah gitu. Ya. Masih jangan ngomong. Dan akhirnya Kena stimulus ya. stimulus, Masalah ya. psikologi itu kan. Kena stimulus. Kamu ngomong itu Iya. bakal gitu. Iya. Kalau Akhirnya contohnya dia- dia iya. bencong gitu tuh. kena apa? Kamu sih ngomongnya kayak ulang dia. Doktrin. Lebih Iya, kan. kayak kena doktrinnya, Iya. kayak masuk ke pikirannya, karena emang Iya. tiap hari terus digini. Iya lebih ke doktrin sih, dari ke doktrin dari omongan seorang pria ya kan, bahwa si cewek itu lemah. Jadi akhirnya Di kasur. Jadi jadi akhirnya lemah. maksud gua harusnya dari si ceweknya juga gitu, harusnya ada kesadaran dong gitu Iya. kan. Lu jangan cukup kan, misalnya nih zaman sekarang mah kayak gua, katakanlah gua punya temen ya, gua punya temen cewek. Sekarang kalau ditanya gini aja, temen cewek nih ya, gua bukan sekarang, gua udah pernah nanya sama cewek nih, lu milih cowok yang maksudnya ganteng apa yang kaya? Dia milih yang kaya bang, yang kaya. Nah, kenapa gue bilang milih yang kaya gitu ya? Jadi dia bilang realistis aja gitu kan, maksudnya yang penting maksudnya dia cukup, dan akhirnya maksud gue kayak lu bener-bener bakal jadi buntut seterusnya gitu, ngerti nggak sih? Bakal jadi lemah terus, Bakal, iya. iya, karena Dicap patokan dia lemah sekarang terus. udah nggak mungkin kehilangan kesadaran itu Yun. Kehilangan kesadaran. Yang penting duit gitu, akhirnya kan mau digimanain juga, yang penting dikasih duit udah gitu, jadi Akhirnya bergantung sama itu. Sama duit. Yang penting mau lu punya duit, lu mau pemikiran lu kayak gimana, mau usaha lu kayak gimana, lu lihat apa, gua sekarang lihat duit gitu. Jadi menurut gua kesalahan dari ceweknya juga mungkin karena kebiasaan dia yang seperti itu gitu bang, banyak faktor-faktornya gitu yang menyebabkan seperti itu gitu bang. Dan itu sih yang harus dirubah ya. Iya, menurut gimana itu? Kalau misalnya dilihat dari sejarahnya aja, atau siapa misalnya perempuan itu, kita kaitin ke apa, International Women's Day IWD ini, Iya. pernah dicatat dalam sejarah, emang dicatat dalam sejarah bahwasanya perempuan itu pernah apa, melakukan revolusi di Rusia apa, tapi pada saat itu masih SAR, kemudian dia pindah jadi apa, pemerintahnya jadi Uni Soviet negaranya. Jadi itu dia pernah ikut berjuang juga dengan kelas buruh kerja pada masa Perang Dunia Pertama 1917. Perempuan itu ya salah satu sebutnya unsur yang menjadikan revolusi pada saat itu. Jadi perempuan, karena memang pada saat itu Perang Dunia Pertama ya di Rusia, kalau sekarang ya, kalau dulu Uni Soviet. Jadi pada saat itu Uni Soviet itu apa, memang anjlok ekonominya, dia jatuh, terus apa, banyak masyarakat yang nggak bisa makan, kemiskinan merajalela ibaratnya. Dia di kaum perempuan itu ikut bersama buruh kerja pada saat itu untuk ikut dalam apa, demonstrasi revolusi, dan akhirnya sukses, mencapai revolusi itu di Uni Soviet, dan bisa dia juga menjatuhkan apa, raja apa, Nicholas kalau nggak salah, Tsar, kerajaan Tsar pada itu kan. Soviet itu sebelumnya kan Tsar. Di dalam sejarah juga perempuan nggak dianggap, ibaratnya ya, nggak lemah, dia punya keistimewaannya, punya kekuatan juga. Makanya pernah juga catat di revolusi Maksudnya Soviet. kalau
Ya emang gue juga percaya emang Karena iya, perempuan maksudnya udah pasti sepakat bawah. gitu kan. Kalau dari apa tentang kekuatan gitu ya, kalau misalnya kasarnya adu kekuatan gitu ya, maksudnya dalam artian dia punya kekuatan lebih dari sisi yang lain gitu, sepakat itu. Dan air dari maksudnya kayak dari apa air pembahasan ini gitu, maksudnya kita akhirnya ya maksudnya kita akhirnya mencari kayak buat evaluasi mungkin ya, evaluasi dan gimana kita mau ngevaluasi kalau kalau kita nggak tahu salahnya di mana mungkin ya. Maksudnya kayak menurut gue tadi kayak mungkin itu kayak faktor-faktor yang akhirnya sekarang masih apa terjadi seperti itu gitu bang. Kayak tadi itu jadi cewek di zaman sekarang itu menurut gua ya gitu, maksudnya masih yang penting duit gitu bang, nggak tahu harga dirinya di mana gitu bang. Yang penting gua kayak lu hidup sama duit gitu, bukan sama apa harga diri lu udah nggak tahu kemana gitu maksud gua. Dan akhirnya mungkin yang menurut gua sendiri kayak itu yang menjadi faktor yang harus kita evaluasi mungkin di momen apa IWD ini gitu, International Women's Day ini gitu. Dan akhirnya harus seperti apa gitu mungkin pertanyaannya ya. Udah cukup kali. Nah, kan kalau misalnya motivasi buat perempuan ya, sebenarnya bukan motivasi buat perempuan ya. Cuma perempuan doang kan. Buat laki-laki juga sebenarnya yang masih termasuk gue juga kadang-kadang kan cuma mikir apa seksis juga. Kadang membelakangkan perempuan juga kadang, tapi coba buat usaha buat apa pergilah dari pikiran-pikiran kayak gitu, membangun kesadaran. Kalau misalnya dibilang perempuan nggak bisa berpikir, banyak tuh ilmuwan filsuf juga banyak dari perempuan. Dia juga pada pinter-pinter, kayak penemu ya banyak ya. iya. Kalau kayak di Jerman ada Hannah Arendt, dia juga kuat Hannah Arendt di Nazi, sampai dia nulis, sampai dia kritik juga kan sama Nazi. Dan karena dia orang Yahudi, terus dia mau dibunuh sama Hitler sama Nazi itu, dia pergi ke apa Prancis, kemudian dia ke Inggris, ke Amerika. Di situ dia nulis juga dan jadi filsuf juga sana. Tapi dia nggak mau dikatain filsuf, mau dikatain politikus sosialis lah. Marsina ya masuk. Nah, kalau di Indonesia Marsina, Pejuang buruh ya. Era Kartini, Cut Nyadin, Dewi Sartika, banyak juga palang-palang. Maksudnya mungkin di sini kita kayak lebih apa ya, memberikan kesadaran. Maksudnya kalau bahasa ininya kayak mungkin memberikan masukan kali ya, buat Membukakan pikiran, pikiran gitu, maksudnya buat di apa momentum International Women's Day ini mungkin kayak lebih iya memaksa kita untuk melek gitu ya. Terutama mungkin dari kaum perempuan mungkin ya, bahwasanya perempuan itu apa banyak dari sejarahnya juga yang emang orang-orang pemikir gitu ya, Banyak istimewanya, pengaruh ya, orang yang kuat juga gitu. Jangan mau apa ya ibaratnya, jangan mau dianggap lemah, terus jangan, menurut gue satu sih itu bang, jadi harga diri lu harus lebih ada gitu. Jangan apa ya, terus berpikiran duit lu udah nggak tahu harga diri di mana gitu. 80 juta jadi jangan terlalu bergantung ya. Iya, jangan terlalu bergantung pada itu gitu menurut gua. Karena lu hidup gitu, maksud gua nggak cuma di kasur gitu ya. Maksudnya lu, dan gua yakin gitu wanita diciptakan Dapur. Iya, dapur juga itu. Iya, sumur. gua yakin. Belum nyuci. Renang kan. Renang semua kayak lele. Iya. Dan gue yakin maksudnya Tuhan menciptakan wanita pun nggak cuma seperti itu doang gitu. Harus ada apa? Iya, harus ada ininya lah gitu. Nggak cuma kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari A, dari Yuda, Abang, dari kawan-kawan. Mungkin cukup ya teman-teman. Bang Guru lah, belum kesana. Enggak gitu. Mungkin perbincangan kita di malam ini cuma gitu aja kali ya, karena emang judulnya nggak ngotak ayah. Ini nggak apa, Iya.
nggak terlalu serius. Ini Tapi jangan terlalu baper juga ya. iya, ini karena ini sudut pandang dong, Yud. Sudut pandang. Subjektif sifatnya, bukan kebenaran gitu. Terus dari sekian banyak yang kita udah obrolin ini gitu, Ada evaluasi. iya, buat kedepannya apa gitu ya, yang menurut teman-teman yang harus kiranya apa ya, diperbaiki gitu. Dari siapa nih, perwakilan aja yang mau ini gitu, yang mau berpendapat. Silakan. Ada. Oke. Ini cuma sebenarnya dari apa? Dari apa? Rangkuman dari Ali, dari Iya. Yuda, Iya. yang dari kita Dari obrolin ketiga. aja ya. Iya, evaluasi. Evaluasinya itu buat ke depan, buat refleksi juga, buat refleksi kita, Iya. laki-laki perempuan juga. Sebagai evaluasinya itu Iya. pertama, perempuan tuh bisa berpikir juga dia. Iya. Jadi jangan anggap perempuan itu bodoh. Iya, Ya. benar. Yang pertama. Yang kedua, jangan anggap perempuan itu harus sempurna ibaratnya. Iya. Kita manusia kalau di apa, dalam istilah itu disebut manusia itu kan sifatnya falibilis dia, Pak. Apa, kayak manusia itu sifatnya salah, jadi nggak mungkin sempurna dia. Iya. Maka jangan tuntut perempuan untuk sempurna Iya. secara sosial. Iya. Kalau misalnya biarin dia berkembang dengan apa keinginannya ibaratnya. Jangan kita judge secara apa moral ibaratnya. Jangan dibedakan juga antara perempuan dan laki-laki secara sosial khususnya. Itu sebenarnya kayak menyuarakan keadilan juga ya Ya, bagi wanita gitu ya. sebenarnya kan yang diobrolin sama kita ya, sebenarnya bukan menuntut perempuan untuk lebih tinggi Iya. daripada laki-laki, bukan. Sama sekali bukan. Sama sekali bukan. Jadi hari perempuan itu internasional ya, hari perempuan internasional itu bukan sebagai apa, meninggikan perempuan dan merendahkan laki-laki dong, bukan seperti itu, tapi agar kita hidup berdampingan Iya. secara adil. Iya. Enggak ada apa, artinya ketidakadilan Iya. antara satu sama lain. Nggak ada yang Setara lah. Iya. Ya, Nggak ibaratnya ada setara, yang setara. direndahkan gitu. Enggak ada yang direndahkan. Nah, buat refleksi kita aja nih, Iya. kita yang ada di sini khususnya, ada satu apa pertanyaan ya, yang emang buat kita apa sebagai evaluasi juga, buat mikir ke depan juga. Ketika kita tahu nilai dari perempuan dan kamu tahu bentuk dari perempuan itu apa, pertanyaannya apa itu perempuan? Ketika kita tahu nilainya, kita tahu bentuknya, maka pertanyaannya apa itu perempuan? Nanti kita bisa mikir dari situ, buat aji diri ya, Iya. evaluasi gitu. Buat jadi PR lah ya. PR. PR masing-masing buat teman-teman, buat gue juga gitu. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Ada yang mau di ini juga disampaikan juga dari Ali, Cukup. dari Yuda, cukup ya. Abang ada tambahan bang? Ada tambahan. Satu kalau Cukup. Oke, mungkin segitu aja ngotak dari kita. Namanya ngotak, emang ngobrolnya berantakan gitu kan. Tapi ada sih, Tapi ada isi. Diharapkan gitu kan. nggak kayak tahu bulat ya. Iya, tapi jangan terlalu baper juga ya. Iya, jangan terlalu Ini hanya baper. opini-opini Karena doang. ya ini cuma sebagai opini, bukan sebuah kebenaran ya. Ini ya. Perspektif Perspektif kita dari dari kita gitu. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. perbaiki yang buruknya. Iya. Baiki. Jadi buang. Oke. Baik. Sekarang kita Nanti kalau gue bilang night people, you bisa you ya teman-teman. You bisa you. Night people, You bisa you.